Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Cindy Roselina, NIM 2018 008 309. Di sini, saya akan menganalisis fakta-fakta terkait dengan rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Yang pertama, sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah dengan rencana penjualan jalan tol merupakan bagian dari strategi untuk pembangunan yang namanya sekuritisasi aset, yang artinya menghitung prospek arus kas di masa depan pada suatu aset yang produktif, di mana keuntungan dari suatu aset dalam beberapa tahun ke depan ditarik ke masa sekarang, supaya keuntungan itu bisa digunakan untuk membangun ruas tol lain atau membangun infrastruktur lain yang belum terpenuhi di wilayah Indonesia. Yang kedua, terkait rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah, itu yang dijual adalah konsesinya, bukan asetnya, di mana konsesi itu artinya pemberian hak izin atau pengelolaan jalan tol dalam kurun waktu tertentu kepada pihak BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol, sehingga bisa dikatakan pemerintah tidak menjual aset tetapi konsesinya, karena aset tetap milik negara. Yang ketiga, ada 9 ruas tol yang akan dijual, yaitu 3 ruas tol berada di area Jabodetabek, 1 ruas tol di Jawa Barat, 2 ruas tol di Pulau Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan 1 ruas tol di Jawa Timur. Dan itu ditargetkan bahwa seluruh transaksi akan diselesaikan di tahun 2021. Keempat, penjualan jalan tol dilakukan untuk mendapatkan dana segar untuk membangun proyek lainnya. Selanjutnya, untung rugi bagi negara terkait hal tersebut. Dalam rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah bertujuan untuk mendapatkan dana segar dari penjualan tersebut untuk membangun berbagai infrastruktur lain di wilayah Indonesia, sehingga infrastruktur bisa terus terbangun dan Indonesia akan semakin banyak infrastruktur yang ada. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan dan ekonomi bisa lebih cepat mengalami kemajuan. Dan terkait dengan tarif tol yang sudah berpindah kepemilikan kepada pihak swasta, sejatinya pemerintah tetap mengontrol besaran tarif agar tetap normal, supaya masyarakat tidak dirugikan. Selanjutnya, tanggapan saya terkait rencana penjualan jalan tol tersebut, yaitu saya mendukung rencana penjualan tol yang dilakukan oleh pemerintah, karena penjualan tol tersebut semata-mata untuk mengembangkan pembangunan negara, di mana dana yang diperoleh dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membangun ruas-ruas tol lainnya maupun infrastruktur lain yang belum terpenuhi di wilayah Indonesia. Dan di sisi lain, yang dijual oleh pemerintah bukanlah aset negara, tetapi hanya konsesinya saja, dan aset tetap milik negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.